anti korupsi di tepi jurang, runtuhnya sistem penegakan hukum wahai para orang yang terbelenggu. Hari ini, aku bicara bukan sekadar karena mulutku bisa berkata, tetapi karena nuraniku menjerit, karena keadilan yang dulu dijanjikan bangsa ini, kini tersek di lorong gelap kekuasaan di negeri ini. Korupsi bukan sekadar kejahatan luar biasa, ia telah menjelma menjadi wajah resmi dari banyak kebijakan. Korupsi, warisan penjajahan, warisan kekuasaan. Mari kita mundur ke masa penjajahan di era kolonial Belanda. Penguasa dan priai lokal berselingkuh untuk menghisap rakyat. Korupsi bukanlah dosa baru, ia adalah warisan. Saat kemerdekaan diproklamasikan, kita membawa semangat baru. Tetapi tak sepenuhnya membersihkan luka lama. Di masa Orde Baru, korupsi menjadi sistem legal, terstruktur, dan dilindungi kekuasaan. Reformasi dan lahirnya harapan tahun-tahun 1998, reformasi mengguncang istana, rakyat menuntut demokrasi, keadilan, dan bersih dari KKN korupsi, kolusi, nepotisme. Maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2002, melalui UU 30 tahun 2002, sebuah tonggak harapan, benteng terakhir rakyat. Tapi harapan itu perlahan dikebiri. Tahun-tahun 2019, DPR dan pemerintah merevisi UU KPK lewat UU 19 tahun 2019, KPK dijadikan lembaga administratif, tidak lagi independen, pegawainya harus ASN, penyadapan dipersulit. Ini bukan sekadar revisi, ini amputasi. Data tak pernah bohong, lihatlah data dari Transparency International. Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia tahun 2023 hanya 34 dari 100, menempati peringkat 110 dari 180 negara, bahkan turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan ICW menyebutkan kerugian negara akibat korupsi mencapai 40,9 triliun rupiah di tahun 2022. Tak hanya itu, dari data Badan Pusat Statistik BPS, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum menurun drastis. Sejak tahun 2020, rakyat tak lagi percaya pada sistem. Di satu sisi, hukum mengejar pencuri ayam, tapi membiarkan koruptor memakai dasi di ruang sidang. Ketika penegak hukum menjadi alat kekuasaan, apa artinya hukum jika ia tunduk pada kekuasaan? Saat KPK ingin menangkap pejabat, justru mereka yang diburu melawan balik dengan kekuatan politik. Lihat kasus Firly Bahuri, lihat kriminalisasi terhadap penyelidik KPK. Lihat bagaimana jaksa dan hakim mulai ragu bersuara lantang. Padahal pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 menegaskan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tapi apakah kita semua benar-benar setara di hadapan hukum? Saatnya melawan, saatnya bergerak. Wahai rakyat yang sadar, inilah waktunya. Jangan biarkan negeri ini dikendalikan oleh elit yang hanya memikirkan kantongnya sendiri. Ingat amanat UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kita punya hak untuk mengawasi, menyuarakan, dan melawan. Gunakan media sosial sebagai senjata, gunakan suara kita di TPS sebagai peluru, gunakan pena dan kamera sebagai cahaya untuk membongkar gelap, penutup, bangkit atau tenggelam. Negeri ini sedang di persimpangan antara menjadi bangsa besar yang bersih atau negara gagal yang busuk oleh korupsi, dan itu semua bergantung pada kita. Apakah kita akan terus jadi penonton atau turun ke gelanggang? Wahai para orang yang terbelenggu, kini saatnya kita bangkit, karena bila hukum tak bisa lagi melindungi rakyat, maka rakyatlah yang harus melindungi hukum. Pagar SAVEKPK, pagar lawan korupsi, pagar bangkit Indonesia. Konten ini disusun berdasarkan data resmi BPS ICW, Transparency International, UU KPK, dan OD tahun 1945.